Kemudian yang kedua, Buya Zuhairi Abdullah, Datuk Tumanggung, guru silik dan penulis buku Minangkabau, juga sudah bergabung bersama dengan kita. Dan yang ketiga, Novel Noviadri, mahasiswa program doktoral di Deakin University, Victoria, Australia. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun baru sekitar 23 orang bergabung bersama kita pada malam ini, insya Allah pada 2 jam ke depan, selama diskusi kita bisa hadir saudara-saudara kita yang lain untuk berdiskusi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Bagaimana makna kato dalam rundiang, tentu sebaiknya kita dengar dari para narasumber kita atau pemantik diskusi, dan nanti pada sesi kedua kita buka kepada para peserta untuk bertanya, menanggapi, dan boleh berdialog langsung dengan para narasumber kita, sehingga apa yang menjadi tema Bapak untuk masing-masing narasumber kita minta nanti waktu paling lama sekitar 15 menit menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan tema kita malam ini. Oleh karena tema kita terkait dengan Minangkabau, terserah kepada narasumber kita mau berbahasa Minang. Kebetulan juga pada malam ini bergabung bersama kita dari Australia, Mr. Hari Eveling. Mudah-mudahan beliau juga bisa memahami apa yang disampaikan nanti oleh para narasumber kita. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, untuk sesi pertama ini kita minta kepada Tengku Irwansyah, Angku Datuk Ketumanggungan, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau. Silakan, Datuk Ketumanggungan. Tadi beliau sudah login, mungkin log out lagi, mungkin dilanjutkan dulu Bang Iwan. Ya baik, mungkin terputus. Kita minta yang dari narasumber berikutnya, yaitu Buya Zuhairi Abdullah, Datuk Tumanggung, guru silik dan penulis buku Minangkabau. Silakan Buya Zuhairi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, suara oke. Barseh, Buya, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasah saijah salangkari batang cimpago orang patahkan adat libago di nagari itu kato dipasambahkan. Maka dipasambahkan sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah namun junjung undang mengkuto kiriman rajo tiga jurai. Iolah rajo dari Makkah balahan rajo Banu Aruhum sapihan rajo Banu Asinyo nan sampai ke Pulau Paconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau bapaga adat bapaga budi baso balingka sopan jo santun balingkuang raso jo pareso strato lelo jo basitina. Badabu mbak memacah badabu lalu katapi tarik menyasak kapas sere nakodoh mati tertembak dibunuh palimo japun badia 102 data pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dua banyak nan sati jo sungguh ambo meminta jo maaf baribu ampun larek kepada orang banyak. Nyampang takirah jo takirai atau sorong jo lompatan gawa jo gawa ikut tasuo tampan tarati kok kurang jo salam gawa ambo japu jo rila gawa ambo jalam. Ampun jo maaf bapuhunkan salam takzim pamanuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kini ko terima kasih kepada pangkan adalah menatiangkan jamban angkat tengah atau tema yang diangkat malam kini ko tentang makna kato dalam rundiang. Sebenarnya untuk dapat kita menggali makna kato dalam rundiang, nan perlu kita pahami dulu adalah konteks atau landasan pembahasannya.
Sabe ikon yang acok jadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kekinian go dalam memahami kebudayaan dan peradaban Minangkabau. Sabe kebudayaan Minangkabau adalah kebudayaan yang unik dan berbeda dari yang lain. Dek kita terlalu banyak mengkonsumsi peradaban-peradaban dari barat sehingga acok keliru menafsirkan berbagai kata adat di dalam peradaban Minangkabau itu sendiri. Sehingga acok terjadi perdebatan-perdebatan hangat di kalangan orang-orang yang punya perhatian untuk Minangkabau. Sampai Minangkabau punya pengetahuan tersendiri, punya sistem dan disiplin pengetahuan tersendiri yang harus dipahami. Jadi kalau seandainya menelusuri Minangkabau dari konsep-konsep ilmu barat, maka di awal kau akan sulit ditemui. Sampai Minangkabau kau secara kata, kalau kita tidak memahami konteks pembahasan, maka kata pun sering terbolak-balik dalam pemakaian. Kalau kita hanya tertuju atau terpaku dengan kata-kata yang disampaikan. Terutama masalah tambo. Lima kini kok dalam penelitian tambo, baik itu dari kalangan akademisi maupun pemerhati atau para peneliti, sering memperdebatkan masalah tambo. Padahal leluhur kita mewariskan tambo itu sebagai pegangan untuk perkembangan peradaban ke depan. Kalau tambo hanya dipahami dari kacamata sejarah nan sampai, maka akan selalu kekeliruan dan kekeliruan yang akan kita temukan. Jadi konsep memahami kata di dalam peradaban atau di dalam Burundiang di Minangkabau nan perlu dipahami mana dulu konteksnya. Kemudian kerangkonya, yang menjadi konteks pembahasan gitu. Kalau jalan prosedur itu yang dilakukan, insya Allah akan bertemu apa yang dicari. Ambo mencoba berbalik kepada tambo balik. Banyak perdebatan-perdebatan di publik dicari bahwa tambo itu sendiri dianggap atau dipandang hanya dari kacamata sejarah dan sampai sehingga acok keliru. Padahal tambo berbicara tentang sejarah. Kalau kita ingin membicarakan sejarah dalam ruang yang sangat luas, maka disitulah baru tambo baru dapat dipahami. Seperti awal kata tambo itu sendiri yang dibuka dengan kata sama-sama alum barabalum masolawi secampak jalo tanah darek balu leleba nan timbul gunung Merapi. Dalam singgoi koki ini, dalam ungkapan atau sastra yang disampaikan dalam awal pembukaan tambo, kalau kita mengkaji atau melihatnya dari kacamata sejarah nan sampai, maka itu adalah sebuah cerita yang mungkin awak menganggapnya sebuah olok-olokan atau dongeng atau segala macam. Tapi kalau kita coba pahami dari konsep atau dasar sejarah yang paling jauh, yaitu sejarah kejadian alam semesta, di situ barunya bisa dipahami ungkapan dan pertama tadi. Masuk alun barabalun, masuk lawi secampak jalo, artinya bahwa alam semesta go dalam suatu kungkungan. Kalau bahasa Quran dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, Allah mengatakan, bukankah dahulu itu langit itu dulu satu, langit dan bumi itu dulu satu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu hal yang hidup dari air. Kalau kita pahami konsep tambo gosarupoiko dari berbagai sisi atau disiplin ilmu, maka insya Allah kita akan dapat memahami apa isi dan sebenarnya. Jadi tambo bukan sekadar sejarah sebuah peradaban, tapi sejarah seluruhnya, yaitu sejarah kejadian alam, sejarah kejadian manusia, dan seluruh peradaban. Dari sikulah kita baru bisa memahami tambo. Kemudian mau lanjutkan. Lawi secampak jalo tanah darek balu leleba. Itu tanah darek balu leleba di situ dalam pengertian kearifan di Minangkabau masih berada dalam satu titik. Kalau dalam istilah teori Big Bang dan diakui kini para ahli tentang kejadian alam semesta, berawal bumi itu dari satu titik, kemudian mengandung 3 materi. Yang pertama materi gelap dingin, materi gelap panas, dan barionik sebagai bukti atau wujud alam semesta. Maka di dalam tambo tadi bahasanya serupa itu pula. Lawi secampak jalo, ada materi yang pertama. Yang kedua tanah darek balu leleba, materi yang kedua.
kategori nan timbul Gunung Merapi sebagai proses. Jadi ba'a cerita itu bisa dipahami ketikanya diteliti secara ilmiahnya. Kalau ingin memakai kan juga konsep atau disiplin ilmu barat barunya risiko basuh. Tapi kalau kita hanya memandangnya dari kacamata sejarah nan sampai kita memandang data-data kekinian atau fakta kekinian, maka warisan tambo atau kato-kato pusako di dalam adat akan sangat sulit dimaknai. Jadi sakileh itulah diantaranya cara kita mengembangkan balik atau mengembalikan balik pemahaman kepada generasi kita, bagaimana cara bagi orang Minang dari informasi kemudian langsung ke esensi, sehingga data yang diperlukan akan dicari sesuai langkah-langkah kehidupan. Nah, risiko dapat dijadikan yang pertama informasi sebagai titik awal, kemudian esensi sebagai titik akhir, kemudian dicari kerangka kato untuk sebagai lingkaran atau rambu-rambu di dalam menganalisa. Insya Allah risiko akan dapat kita temukan apa yang kita cari. Jadi itulah di antara beberapa persoalan yang sering terjadi secara kekinian, di mana kebanyakan generasi kini mencoba menelusuri Minangkabau dengan ilmu atau disiplin-disiplin ilmu yang telah mereka adopsi, dan itu jelas bukan milik atau kepunyaan Minangkabau. Jadi untuk mencari nanti awak harus juga punya awak. Nah, setelah itu baru dapat dikembangkan. Setelah kita benar-benar paham dengan konsep apa yang ada di awak, artinya nan ada di dalam diri kita secara hakiki, insya Allah apa yang ada di luar akan mudah dipahami. Termasuk dalam kata selanjutnya di dalam tambo itu sendiri tentang Rajo nomor 3 atau luak nan 3, seluruhnya adalah sejarah yang harus dipandang dari konsep-konsep yang sangat luas sebagai kerangka. Jadi cari titik awalnya dan cari titik akhirnya. Kemudian untuk mencari dan menelusuri makna kata perlu konsep dan kerangka-kerangka lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kerangkonya atau warisan pituah yang diwariskan di orang tua kita, dengan kata simak bunyinya. Jadi memaknai kata, baik itu di dalam rundiang, baik itu di dalam sebuah forum dan lain sebagainya, dan perlu kita pahami dulu adalah konteksnya. Sampai kata pemakaian kata di Minangkabau kadang-kadang akan berubah sesuai kebutuhan dan situasi. Di mana pemakaiannya di kampung-kampung pun kini masih acok basobok, di mana orang tua menasihati anaknya dengan memuji, dengan menyanjung, ayo gak rancang yang yuang lah tinggi sekolah ya, gak cocok ulang deh. Jadi kalau kita hanya terpaku dengan definisi-definisi kata, maka kata yang disampaikan serupa tadi adalah kata senyuman, tapi tujuan yang disampaikan atau tujuan orang yang menyampaikan adalah memberi peringatan atau mengingatkan anak kemanakannya atau generasi di bawahnya. Jadi itulah intinya sekilas untuk dapat memahami kata atau memaknai kata di dalam rundiang, dan perlu kita pahami adalah konteks atau landasan dari pembahasan. Mungkin itu sekilas penyampaian awal Ambo. Lebih tak kurang Ambo minta maaf dek kurang pandai berundiang, dek mudo tolong pucuk talon cuy bakrilan Ambo kepada bapak-bapak angkongku minyak amak kasadonyo dalam acara diskusi adat Nanggo. Demikian dulu Pak Irwan, Ambo kembalikan ke Pak Irwan balik. Baik, terima kasih Bu Yadwari. Memang taraso kata-kata Minangnya yang penuh dengan kalimat-kalimat metafor yang kadang-kadang apa nama bunyi belum tentu isinya sesuai yang disampaikan itu, ada makna yang tersembunyi dalam setiap kata yang disampaikan itu. Baik, terima kasih Bu Yadwari yang sudah menyampaikan pada kita bersama. Selanjutnya karena Tengku Irwansyah juga belum bergabung, kita minta pada Pak Novel untuk melanjutkan diskusi kita tentang tema ini. Silakan Pak Novel. Terima kasih Pak Irwan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membagi kita kenikmatan sehingga kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Alhamdulillah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Amba ucapkan terima kasih kepada Pak Wendra yang telah mengangkat tema ini. Jadi, Amba pikir berbahasa Indonesia saja. Terima kasih kepada Pak Wendra yang sudah mengangkat tema ini dan terima kasih telah mengundang saya sebagai salah seorang pembicara pada malam hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Hari Afling, itu pembimbing saya di Deakin University Australia. Jadi saya bangga sekali beliau ada di sini, bisa hadir ke acara ini. Mudah-mudahan masukannya banyak dari kawan-kawan dan para peserta semua tentang apa yang saya akan bicarakan. Pertama saya hanya akan bicara tentang bagaimana memahami rundiang itu dalam perspektif keilmuan, seperti yang disarankan oleh pembicara sebelumnya, yaitu bagaimana menerapkan ilmu barat untuk memahami teks-teks rundiang atau kato-kato pusako. Baiklah, saya hanya mencoba menceritakan apa yang sedang saya lakukan sebenarnya di dalam penelitian saya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Ya, memahami rundiang. Tapi saya beri pengantar sedikit bahwa ini adalah penghulu yang ada di Kotonan Gadang. Saya adalah putra Kotonan Gadang, suku saya Mandailiang. Jadi saya orang Payakumbuh atau orang Kotonan Gadang. Ini penghulu-penghulu Kotonan Gadang dan bapak ini bukan penghulu. Jadi yang penghuluan 5 ini dan ini ada ulama. Baik, rundiang itu kalau kita dengar ada orang memakai istilah rundiang. Kalau di Payakumbuh, di Kotonan Gadang maksud saya, dipakai istilah rundiang. Jadi pergi kemana atau apa acara itu orang berundiang. Atau bahasa yang lazim dipakai juga adalah orang berpantun-pantun. Nah, begitu. Tapi di dalam rundiang itu bisa ada pesambahan, tetapi ada juga yang menyebut rundiang itu seluruhnya adalah disebut juga dengan pesambahan. Dan ada juga daerah yang menyebutnya panitahan. Nah, di daerah Batu Sangkar ada juga yang menyebutnya adalah balua. Jadi mengatu atau mengapa itu balua-lua. Nah, di beberapa tulisan akademik disebut juga sebagai pidato adat. Nah, jadi itu ada beberapa istilah, tetapi saya memakai istilahnya rundiang. Nah, kalau ini menurut saya antara pesambahan dan panita itu bisa bagian dari itu dan tergantung kepada kelarasan yang memakai. Daerah itu memakai kelarasan apa. Jadi susunan atau rundiang itu dia sebagai prosesi saya lihat ada 3 hal. Yang pertama itu 3 tahapan. Yang pertama itu pesambahan. Mungkin pesambahan siriah, mungkin pesambahan makan. Kalau pesambahan siriah ini berarti acaranya formal. Yang ikut di sana itu acara formal, adat maksudnya, secara adat. Karena pesambahan makan ini bisa juga ketika kita syukuran. Nah, setelah pesambahan siriah atau makan, baru masuk kepada rundiang inti. Jadi ini sesuai dengan pepatah adat mengatakan mengecek lape payah barundiang sudah makan. Bertanya lape payah barundiang sudah makan. Saya sering terbolak-balik, kalau saya terbolak-balik nanti mohon dikoreksi. Lalu ada rundiang inti. Setelah selesai rundiang pertama, pesambahan, lalu ada rundiang inti. Rundiang intinya ini macam-macam.
Mungkin khatam Quran, syukuran, baralek ini macam-macam juga ini prosesinya. Mulai dari melamar, meeting penghulu, meeting ibu-ibu, ada juga yang berunding sesama ibu-ibu, bunda kandung sesama bunda kandung ada juga berunding. Ketika ada acara kematian juga, nah ada salawatnya ada juga. Ketika ada naik haji misalnya, ada syukuran. Nah itu untuk mengimbau orang, mengajak, ada juga persambahan makannya, dan ada seperti berundiangnya, menyatakan apa niatan. Nah, setelah rundiang itu selesai, maka ada setelah itu minta turun atau minta selesai atau menutup rundiang. Nah, pada masing-masing tahapan yang 3 ini ada juga dalamnya itu disebut internal rundiang, bahasa yang saya pakai di sini, atau rundiang minta sipatan. Nah, jadi dalam satu kelompok mungkin disebut sebagai tamu, satu kelompok sebagai tuan rumah. Dalam tuan rumah itu akan ada berunding untuk menjawab apa kata atau keinginan dari tamu. Karena dalam satu kelompok rundiang itu bisa macam-macam. Misalnya seperti tamu itu ada penghulunya, penghulu orang yang punya hajatan, misalnya tamu itu misalnya Marapulai. Marapulai punya penghulunya, punya penghulu kampung, punya penghulu ibu bapo, dan punya peserta lain ibu bapo mudo. Nah, ini yang saya lihat pada rundiang Kotonan Gadang. Bisa saja pada nagari lain ada unsur-unsur yang berbeda, ada yang mengikuti rundiang itu. Jadi dalam setiap rundiang ini, dalam setiap tahapan rundiang ini bisa ada namanya internal rundiang atau rundiang minta sipatan atau maukuan kato. Nah, rundiang ini adalah bentuk atau wujud daripada budaya lisan atau budaya oral. Nah, perlu dipahami bahwa masyarakat oral atau masyarakat Minangkabau menyimpan kaidah-kaidah hidup, nilai-nilai, generalisasi, atau seperti teori-teori itu di dalam bentuk kata-kata, dan ini yang disebut dengan kata-kata pusaka itu. Petatah petitih, ada petatah, ada petitih, petatah seperti teori, petitinya bagaimana seperti prakteknya, ada mamang, ada bidal. Nah, ini yang saya tidak jelas beda antara mamang dan bidal ini. Mungkin kalau ada yang masukkan, tetapi ada berapa yang saya pahami, tapi saya tidak yakin betul bedanya antara mamang, karena mamang itu 2 ungkapan yang singkat. Bidal itu ungkapan yang seperti mamang juga. Jadi ada yang menyebutnya bidal, tapi ada juga yang menyebutnya mamang. Jadi mungkin saja ini istilahnya berbeda, tapi barangnya itu juga. Lalu ada pantun. Nah, kita tahu hukum adat itu banyak disimpan dalam bentuk pantun, aturan-aturan adat. Nah, gurindam, saya kira gurindam ini lebih kepada unsur Islamnya, tapi bentuknya juga seperti secara struktur seperti pantun atau seperti mamang, tapi dia tidak ada penyebut sampiran dan isi, dia langsung isi saja. Tapi gurindam ini saya pikir tidak ada hadir di dalam rundiang, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam seni itu ada. Jadi bagaimana memahami kata-kata pusako itu, yang mana metaforanya itu atau kata-kata pusako itu kaya akan metafora. Seperti petata petitih isinya banyak metafora, umumnya metafora atau disebut juga proverbs. Nah, metafora-metafora yang dipakai di dalam rundiang itu berasal dari unsur-unsur alam, elemen-elemen alam, air, sungai, awan, batu, langit, ya itu ya, gelombang, ombak, nah, ya itu banyak sekali. Lalu ada tanaman, nah, seperti anjolai atau gulo di bibir, tabu,
atau binatang misalnya, ada juga metafora yang menggunakan binatang. Dan ada juga barang-barang buatan orang seperti kopiah atau baju atau apa, itu kan buatan orang. Tapi yang muncul di rundiang tentu ada metafora yang memakai barang-barang buatan orang manusia. Lalu ada juga metafora itu berupa perilaku orang atau perilaku binatang. Contohnya Inggok mencakam tabang basi tumpu. Inggok mencakam tabang basi tumpu. Mungkin itu burung mungkin atau apa. Tapi tidak tahu itu benar. Tapi maksudnya, nah artinya jika semua kekayaan pemikiran itu dalam bentuk metafora, lalu bagaimana memahami metafora itu? Karena kata-kata rundiang itu terdiri dari metafora-metafora. Contohnya ada seperti ini yang muncul di rundiang. Rosok air lah kapamatang, rosok minyak lah kakuali. Nah itu satu. Apa maksudnya itu? Bagaimana ini memahaminya? Seperti itu seperti saran pembicara sebelumnya. Lalu ada istilah utang sisau. Jadi apa itu utang sisau? Apa itu yang sisau itu? Lalu ada ibu bapo mudo. Apa yang dimaksud dengan ibu bapo mudo? Nah, jadi metafora ini dalam teorinya ini saya ambil dari Pak Sarifian, ini teorinya. Jadi kita pakai seperti ini. Metafora ini dasarnya adalah dianggap sebagai metafora ini sebagai konseptualisasi dari sesuatu. Misalnya kalau ini kan tentang aturan adat ini atau cara orang Minang memandang menamakan sesuatu seperti ini. Utang sisau itu nama rundiang. Jadi cara orang menamakan itu dipakailah istilah ini. Lalu apa arti ini? Dan ibu bapo mudo itu artinya apa? Nah, kita harus tahu bagaimana orang Minang mengkonsepsi sesuatu. Nah, dasar orang Minang mengkonsepsi sesuatu itu adalah alamnya. Nah, di sini yang disebut dengan alam takambang jadi guru. Jadi pikiran-pikiran orang Minang itu, bagaimana dia melihat alam, bagaimana ide dia, bagaimana perasaan dia, bagaimana emosi dia, semuanya kan disebut satu kumpulan. Kalau ini tipikal orang Minang nih, itu disebut dengan kognisi orang Minang atau cara berpandang orang Minang atau cara orang Minang melihat dunia. Itu misalnya ada kiro-kiro atau ide atau perasaan atau emosi dia. Lalu setelah itu emosi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk misalnya karya seni. Maka disebutlah ini tari Minang, ini sastra Minang, karena dia mewakili pemikiran, perasaan orang Minang. Ini dendang orang Minang, ini saluang, ini musik orang Minang, karena itu representasi dari cara orang Minang melihat dunianya, memahami dunianya, merasai dunianya. Jadi untuk memahami metafora Minang, kita harus mengungkap bagaimana orang Minang melihat atau mengkonsepsi dunia. Contohnya adalah rosok air lah kapamatang, rosok minyak lah kakuali. Ini contoh metaforanya. Lalu bagaimana kita memaknai ini? Kita harus tahu bagaimana orang Minang melihat pematang ini dan memaknai air ini dan melihat hubungan antara air dengan pematang. Dan begitu juga bagaimana hubungan minyak, apakah ini maksudnya minyak tanah atau minyak goreng, lalu hubungannya ke kuali.
Jadi kalau kuali dengan minyak, berarti ini minyak goreng ini. Tidak mungkin minyak tanah ini kira-kira ya. Nah, ketika saya mencari pemaknaan ini, saya bertanya ke beberapa orang, ini artinya rosok ini ada yang mengartikan bahwa itu meresap. Jadi air meresap ke pematang sawah. Nah, itu pemahaman satu orang. Lalu minyak itu meresap kepada kuali. Nah, itu ya. Apakah begitu orang Minang memaknai hubungan antara kuali dengan minyak? Apakah begitu orang Minang memaknai hubungan pematang dengan air? Nah, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa rosok air ke pematang itu artinya adalah kalau kita mau mengetahui dalamnya air sawah itu kita harus ke pematang. Jangan lihat dari jauh, jangan lihat karena bisa menipu. Ada yang memberikan penjelasan seperti itu. Dan ada juga yang memahami bahwa merosok minyak itu ke kuali. Jadi ini meraba artinya. Meraba minyak itu ke kuali, dipegang apakah panas, apakah dingin. Memegang air itu di pematang itu dingin atau panasnya ya masuk ke pematang itu. Kita ke pematang bisa menjangkau air. Nah, seperti itu. Jadi rosok di sini bukan meresap, tapi ada yang menafsirkan bahwa rosok di sini katanya meresap. Nah, jadi setelah saya lihat dalam Rundiang, yang lebih cocok itu bukan meresap tapi meraba. Karena pemakaian munculnya kata rosok air laka pamatang, rosok minyak laka kuali itu dipakai ketika dilakukan peminangan kepada pihak laki-laki. Jadi artinya kalau kita mau tahu jawaban sebenarnya apakah dia diterima atau tidak, dia harus ditanya kepada orang yang bersangkutan. Jadi jangan dari jauh, jangan pakai perantara, mungkin itu maksudnya. Jadi mohon juga nanti saya dikomentari pada Bapak Datuk atau Buya tadi, apakah tafsiran ini keliru. Jadi kesimpulannya adalah memahami kata metafora-metafora yang ada di dalam Rundiang itu harus menggali bagaimana konsep itu dikonstruksi oleh orang Minangkabau, tentu melihat kembali kepada kognisi orang Minangkabau itu, bagaimana dia memaknai alamnya. Jadi implikasinya bahwa mereka yang paham metafora itu adalah mereka yang ada di Minangkabau, yang hidup dalam konteks Minangkabau, di mana ketika metafora itu dikonstruksi. Jadi sederhananya, bagaimana kita paham metafora ayam kalau kita hanya tahu ayam dalam bentuk ayam goreng saja. Jadi kita harus tahu bagaimana ayam hidup, bagaimana cari makan. Makanya ada istilah ayam macam-macam, ayam kampung, ayam apa ya. Jadi saya kira itu dulu Pak Iwan, mungkin nanti kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter yang sudah menyampaikan kepada kita bersama-sama, dan kita juga sempat membaca dari slide yang sudah sampaikan. Artinya dari kata-kata kato yang muncul di Minangkabau itu memang mengandung makna tersembunyi yang dalam perundingan kadang-kadang memang sangat ditentukan oleh sikon, tempat, dan situasi di mana runding itu dilakukan. Ada kalimat-kalimat metafor yang digunakan baik itu bersifat alam, fisik, maupun non-alam atau metafisik yang memang akan sangat terbatas untuk dipahami oleh orang-orang tertentu. Baik, Ibu, Bapak, selanjutnya kita minta kepada Tengku Irwansyah. Pak Tengku, silakan Pak Tengku. Halo, Bang Iwan. Tengku, angku Datuk Tumangkong masih dalam perjalanan ya. Kalau tekaja boy, masih di apa? Lanjut dulu nya. Baik. Baik, Ibu, Bapak, dari dua orang narasumber tadi,
saya yakin mungkin sudah kita persiapkan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan terhadap apa yang beliau sampaikan. Untuk yang pertama, saya aja yang kita minta Pak Dr. Saiful Yazan, silakan Pak menanggapi, kita minta untuk yang pertama kali. Terima kasih Pak Irwan. Ini karena tamu kita Pak Ari Efling dari Australia ini. Kita pakai bahasa Indonesia sedikit Pak Irwan ya. Boleh. Ya. Menarik tadi. Saya kurang terlambat tadi ketika Buya Zuhairi bicara. Yang dipaparkan novel menarik. Artinya memahami sebuah memahami sebuah ungkapan apapun bentuknya, apakah pepatah, petitik, atau bidal, mamang, itu memang kontekstual. Apa konteks pemakaiannya? Bisa saja sebuah ungkapan dipakai pada konteks yang berbeda, maknanya bisa berbeda. Jadi ada spektrum pemahaman pada berbagai situasi. Barangkali itu yang saya tangkap dari novel. Dan saya pikir itu bisa diterima. Kan memahami sebuah ungkapan yang sama dalam satu situasi yang sama, tapi ketika yang menyampaikannya berbeda, katakanlah si Pangka menyampaikannya, dipahami oleh orang yang datang itu bisa berbeda maknanya. Jadi konteks itu bisa konteks bersama, bisa konteks kelompok tertentu. Ketika si Pangka menahan dengan sungguh-sungguh tamu yang akan pulang misalnya, dia sepertinya tidak ingin melepaskan. Tapi di sana ada konteks basa-basi si Pangka menahan dan si tamu yang akan bayo pulang. Itu contohnya. Jadi konteks itu sendiri bisa terpisah. Tadi ada internal, istilah Pak Novel, menarik itu. Ketika dia mencari kesepakatan dalam runding internal istilahnya. Betul itu, saya sepakat. Barangkali itu tanggapan sementara dulu, Pak Iwan. Saya ingin mengulang dari YouTube apa yang disampaikan oleh Buya tadi. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Yazan. Selanjutnya, mungkin karena waktu kita cukup panjang, kita minta Pak Dr. Emeraldi Catra, apakah kato ini ada hubungan dengan filsafat hermeneutik terkait dengan makna-makna yang terkandung dalam penggunaan kata dalam bahasa yang diungkapkan oleh sebuah kultur masyarakat. Silakan Pak M. Pak Dr. Emeraldi Catra. Ya. Nyambung Pak M. Bola dulu ya Pak Wan. Menunggu Pak M. Oke, silakan Pak. Ya oke, silakan Pak Didi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, angku-angku, ini datuk-datuk yang hadir dalam acara malam ko, Pak Iwan dan para senior kita sadonya. Menarik topik hari ko. Ambo ingin mencalik dari sisi kajian linguistik ya. Kebetulan Ambo lamo belajar linguistik, memang latar belakangnya bidang bahasa. Sebagian besar dari para linguis ahli bahasa itu mendefinisikan bahasa itu sebagai sistem bunyi. Sepertinya mereka hanya melihat yang tasure. Bunyi itu adalah sesuatu yang tasure. Sistem bunyi yang sistematis dan bermakna. Itu hampir semua definisinya seperti itu.
Namun sebenarnya yang namanya bahasa itu ada sistem yang jauh di belakang dari yang tasure itu, sistem bunyi itu, di balik bunyi itu ada sebuah sistem lagi. Kalau si Ferdinand de Saussure itu menyebutkan lalang namanya, itu akar kata dari language berikutnya. Kemudian ada la parole. La parole itu adalah yang sistem bunyi tadi, yang keluar tadi. Kemudian ada lagi Noam Chomsky misalnya menyebutkan dengan memilah antara deep structure dan surface structure. Struktur dalam adalah si struktur yang terkait dengan makna, kemudian struktur luar adalah struktur yang terkait dengan bunyi. Ternyata setelah saya memahami konsep kajian bahasa mereka selama ini, bahasa Minangkabau jauh lebih dalam daripada itu. Karena bahasa Minangkabau itu kato yang keluar itu bukan hanya sekadar bunyi. Bahkan kalau orang tidak memahami sistem perkatoan, itu bisa salah memaknai. Sehingga kalau hanya memahami struktur dalam dan deep structure-nya saja seperti yang disampaikan oleh Noam Chomsky, mungkin orang tidak akan mengerti dengan bahasa Minang. Karena Minang itu mempunyai lapisan makna sekurang-kurangnya ada 3, yang tasire dan tasure, kemudian tasure, tasire, dan tasara atau tasurua. Sistem makna seperti itu walaupun ada konsep konotatif, makna konotatif, tapi tidak seperti makna yang disampaikan oleh bahasa Minangkabau juga ternyata. Nah, ini adalah sebuah tantangan menarik yang perlu dijadikan objek kajian bagi teman-teman kita. Seperti novel, kemudian banyak dokter-dokter linguistik yang saya lihat di UNP banyak, di UNAN juga banyak, untuk mengangkat sistem permaknaan dari bahasa Minang ini dari secara linguistik gitu. Itu yang ingin saya sampaikan sementara dulu Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan, silakan lanjut. Oke. Terima kasih Pak Didi. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita minta menanggapi atau bertanya. Silakan Pak. Untuk setiap penanya kita kasih waktu nanti sekitar 2 menit. Silakan Pak. Ibu-ibu, Bapak-bapak dan yang mau bertanya. Silakan langsung bertanya atau juga raise hand, silakan. Silakan Ibu-ibu, waktu untuk bertanya atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Berarti belum ada yang mau bertanya ini. Atau saya bisa komentari Pak Didi tadi, Pak Iwan? Oke, silakan lanjut aja Pak Novel. Oh ya, terima kasih Pak Didi dengan komentarnya, yaitu tentang bahasa Minang yang ada yang tersurat, ada yang tersirat, dan ada yang tersuruh, ya itu seperti itu tadi ya. Sebenarnya saya mau lihat bahwa apa padanannya dalam istilah ilmu linguistik umum ya, atau kita pakai kata yang misalnya kata Pak Didi itu kan makna yang jelas tersurat itu. Tersurat di sini maksudnya terdengar atau terbunyikan, ya, bisa dikatakan begitu. Lalu itu dah tidak perlu ditawar bahwa di saya memakai topi ini kupiah. Nah, itu yang tampak, itu maknanya, itu bendanya. Atau kemudian ada makna yang tersirat. Tersirat ini lebih kepada seperti ini, misalnya kita minta tolong dihidupkan AC, lalu kita bilang oh wangi bana Rio, nah, gitu, itu hangat ya, hari panas sekali rupanya. Jadi kita tersirat mengatakan bahwa
minta dihidupkan kipas angin atau menolak misalnya. Menolak kan tidak hanya dengan jawabannya, kamu mau pergi dengan saya. Tidak, itu satu jawaban yang tersurat. Lalu ketika dikatakan kamu mau pergi dengan saya, oh sekarang ini sibuk sekali atau corona banyak, seperti itu yang tersirat. Lalu ada yang tersuruh ini yang kata metafora itu. Jadi memahaminya ya dengan konteks atau bagaimana suatu masyarakat menciptakan atau memahami metafora itu. Karena beda budaya, beda metaforanya. Jangankan beda budaya, beda nagari, itu kata-kata yang dipakai dalam rundiang istilahnya tidak sama. Contohnya seperti lalah lah sampai ke bangkai. Itu yang dikenalkan Zaltini Wimra ke saya, tapi di kampung saya tidak ada. Lalah lah sampai ke bangkai itu tidak dipakai. Tidak ada. Ya. Jadi, metafora orang laut tidak sama dengan metafora orang gunung. Kira-kira begitu tambahannya. Ya, silakan Pak Iwan. Menunggu ini. Terima kasih Pak Nopel. Tapi Pak Nopel, kalau kajian-kajian terbaru dari etik, bahasa itu kan harus dirasionalisasi. Ketika mitos banyak dalam bahasa, kemudian orang tidak bisa memahami, maka transfer katakanlah pengetahuan, pengalaman atau knowledge yang diinginkan dari pihak penyampai informasi kepada penerima, ketika mitos yang banyak dalam bahasa itu lebih muncul, tentu orang tidak akan mengerti dengan apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang dimaksud. Padahal dalam tahap modern sekarang ini bahasa itu kan harus jelas, tegas, tepat, dan bisa dipahami. Jangan-jangan kato dalam Minang yang banyak kiasnya itu ya unsur-unsur mitosnya lebih banyak sebenarnya Pak Novel. Oke, terima kasih Pak Iwan. Kato-kato pusako itu sudah diangsur-angsur didokumentasikan oleh Pak Saiful Yazan di channel YouTube-nya. Itu terima kasih banyak Pak Saiful Yazan. Itu bisa menyediakan banyak data untuk kita. Jadi dia disebut mitos itu karena dia tidak tahu atau tidak mengerti, Pak Iwan. Saya melihat orang tidak memahami kata-kata rundiang atau kata-kata pusako, lalu karena dia tidak paham, jadi tidak ada pemaknaan buat dirinya. Dan dia bilang itu mitos. Atau ketika memahami tambo. Tambo itu isinya metafora-metafora ya. Banyak sekali, misalnya batas alam lah. Batas-batas Minangkabau itu dengan memakai nama-nama tempat tapi memakai nama-nama metafora. Tapi apakah dikatakan itu kemudian jadi mitos? Jika kita tidak tahu lalu kita bilang itu mitos, itu kecenderungan orang. Sama juga dengan ketika orang berundiang, orang tidak tahu makna utang sisawi, jadi tidak mengerti apa kata orang di dalam rundiang itu karena sangat kaya dengan metafora dan semuanya memakai perandaian atau kie, bukan berarti itu tidak bisa dimaknai atau tidak ada atau tidak logis atau tidak nyata. Jadi kebanyakan generasi saya saja Pak Iwan itu tidak mengerti makna rundiang. Saya baru memahami rundiang setelah saya menelitinya dari tahun 2015. Mengumpulkannya dan membacanya. Dan untuk memahaminya itu sulit sekali. Kenapa? Karena saya tidak hidup di kampung lebih lama dan tidak ikut melakukan prosesi adat itu. Jadi ada mereka yang mengklaim bahwa mana ada adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabullah. Itu saya yakin itu klaim yang sangat dangkal ketika dia bilang tidak ada. Karena dia tidak mengalami perjalanan adat. Dalam masyarakat oral, seremoni itulah menjadi ladang edukasi pewarisan budaya atau pemikiran. Karena orang oral kan tidak menulis, Pak. Kemudian itu ditulis. Tapi apakah kita bisa mengambil pemaknaannya dalam ketika teks itu telah direduksi menjadi tulisan? Seperti anak-anak yang belajar Minangkabau dari buku BAM itu. Saya kira itu sulit sekali. Gitu loh. Jadi ketika sesuatu tidak mampu dimaknai, bukan berarti dia mitos. Atau sesuatu itu tidak akan menarik jika Anda tidak mengerti. Jadi rundiang menjadi tidak menarik karena banyak generasi muda Minangkabau yang tidak paham.
Kenapa? Karena dia sudah jauh dari konteks budayanya. Kira-kira demikian dulu Pak Iwan. Oke. Terima kasih Pak Novel. Ibu-ibu, Bapak-bapak, silakan kita minta ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Novel tadi. Pak Suharman, silakan. Tambahan dari Buya. Pak Suharman, silakan Pak. Kok suara Pak Suharman speakernya Pak? Iya. Silakan. Aduh. Buya mau menambah Buya? Mau tambahkan sekitar Ya, silakan Buya. menegak beberapa tanggapan yang tadi, Pak. Jadi secara kekinian banyak kata-kata Minangkabau itu atau kata-kata adat itu diterjemahkan sebagai mitos karena tidak memahami. Jadi sebenarnya pemakaian kata di Minangkabau itu seiring dengan peradaban dan sistem pembelajaran atau pendidikan di Minangkabau itu sendiri. Jadi kata mitos umpamanya, boleh salah satu contoh. Maaf, suara Buya hilang ini. Terputus sepertinya, Bang. Baik, silakan tadi Ibu Widya ini. Ibu Widya juga sudah mau bicara tadi. Silakan Ibu Widya Fitri. Buya Zuhairi sudah masuk lagi. Ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta webinar Bakaba malam hari ini. Sedikit saya ingin melihat dari perspektif hermeneutika. Kalau kita pakai konsep Joseph Blecher misalnya, dengan hermeneutika kontemporernya, itu kan ada pembagian teori hermeneutika filosofis, hermeneutika kritis, atau beberapa gabungan lah, misalnya Porriker gitu. Yang ingin saya tanyakan, kalaulah itu bisa diidentifikasi kata dalam rundiang itu dalam perspektif misalnya dalam perspektif teori hermeneutika misalnya memaknai itu kepada kata asal yang dimaksud gitu. Tetapi apakah ada di situ perspektif kritisnya yang memproduksi makna baru? Saya ingin katakan bahwa ada petata petiti itu yang sampai pada masa itu saja, tetapi tidak berproduksi pada masa berikutnya, gitu. Nah, misal sakali aja gadang, sakali tapian barubah, tigo tungku sajarangan. Itu memang mempresentasikan realitas pada waktu itu. Artinya, kalau kita sekarang pakai kompor gas misalnya, tidak ada pernyataan petata petiti itu lagi di dalam konteks hari ini. Misalnya. Nah, apakah ini yang terputus? Di mana kalau kita melihat bahasa di situ ada simbol pengetahuan di baliknya itu, kenapa kita tidak memproduksi? Kenapa Minangkabau tidak memproduksi lagi kearifan, kehebatan, metafor-metafor yang hebat itu yang berasas pada alam? Atau seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ada perkembangan pemikiran Minangkabau itu yang lepas dari pengetahuan yang dulu yang hebat itu gitu. Jadi saya ingin masuk ke dalam kato dalam rundiang ini untuk melihat produksi pengetahuan Minangkabau hari ini. Nah, itu yang pertama, Pak Novel. Ini kandidat doktor yang kita tunggu-tunggu ini ininya. Kemudian jika Kato itu mempresentasikan apa yang dipahami dalam konteks masa lalu,
di mana kekurangan kita ketika generasi sekarang itu tidak tahu betul, memang tidak tahu. Kadang-kadang angkatan kita saja tidak terlalu jauh dengan produksi makna kata yang dulu, apalagi dengan anak-anak milenial hari ini gitu. Kalau Pak Saiful Yazan dengan YouTube-nya itu saya sangat suka, itu artinya bisa menjembatani pengetahuan orang tua dulu dengan konteks sekarang. Pernah kami memperbincangkan di Fakultas Usuluddin tentang kehebatan lah Minangkabau gitu. Tetapi salah seorang mengkritik dengan tajam, iya itu dalam kepala bapak-bapak, tetapi sekarang tuh enggak gitu. Apakah transformasi keilmuan ini terputus karena kelalaian atau memang ada jarak pengetahuan yang lebar gitu. Itu saja Pak Irwan untuk kedua narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Widya. Kita simpan dulu untuk penanya, nanti dijawab oleh para narasumber kita. Boleh bersuara sedikit? Berpendapat boleh, Pak. Oh, boleh ya. Bersuara banyak maknanya. Banyak maknanya ya. Ini bukan pendapat, saya cuma mencoba menanggapi tadi pembicara kita Novel mengatakan bahwa gurindam jarang digunakan di dalam Bapak Sambahan atau Bapak Nitahan. Saya coba bacakan satu gurindam yang dipakai oleh di beberapa tempat, bukan oleh, pada saat pidato Syriah. Agak panjang, tidak apa-apa ya, Bapak Ibu, tepuk sabar ngambo sebentar. Nyampang takirai, kok tumbuh sorong jelompatan gawa juga kok tasuo. Tampan terati kurang. Jo simpuh gawambo japu, jo salam gawambo tuga rila jo maaf dipungan. Salam tazim pemanuhi. Nan marusuh aja manggamang. Kok buruak saruan tibo. Angin kencang ombak manggilo badarai cando tiak tangah sawah laki lagi piwah. Biduk nanamuh layagan. Alamat pesisian kakaram buruak kabadan dongguan. Kalau sandainya kambanglah bungo seratu tangkai, tabanglah buruang karo sayo ikan berenang joradainya. Tiba Allah mengatakan, awak sepantun biduk ketek, cadiak tibo pada yang amah, laweh ke diadang, pada yang sajo di tapi-tapi, ke tengah takut de gelombang, ke pulau takut de bayo, entah kesampaian entah tido, Allah na satu pegantuangan. Nah, artinya begini, barangkali memang di beberapa tempat gurindam kurang digunakan, tetapi saya cuma mencoba menyampaikan salah satu contoh gurindam yang dipakai pada saat pidato Syriah. Nah, lalu menarik Ibu Dr. barusan mengatakan barangkali saya tidak mampu menangkap yang Ibu sampaikan, tetapi yang saya tangkap adalah apa yang ada di dalam gurindam, bidal dan lain-lain itu kurang difahami oleh anak muda kini. Nah, saya pikir ini bukan hal yang meresahkan. Kenapa? Biasa saja. Karena anak mudanya tidak mau beraja. Manga pantun-pantun adat lamo yang alun tua banal itu. Ya. Al-Quran saja di sekian abad yang lewat, karena masih dirasakan penting oleh orang-orang tertentu, mereka tetap belajar dan mengajarkan sampai ke tangan kita. Sekarang persoalannya kita tidak perlu menekan ke mereka ke mama. Saya pikir begitu. Hari ini persoalannya adalah banyak nandak tinggal di kampung. Saya juga tidak tinggal di kampung. Saya bahkan lahir tidak di kampung saya. Tetapi alhamdulillah abak jo ibu aku tetap majan sesuatu. Bahkan namun tidak sobok cuma mambuk tuh kita. Bersobok sekali setahun, 2 kali setahun, paling sehari 2 hari. Nah, ayolah jangan jadikan alasan awak dirantau milenial segala macam sebagai
hal-hal yang membuat kita tidak bisa berjamin kabal. Saya pikir seperti itu. Dan satu lagi, perlukah ada produksi baru tentang kato-kato kok? Barangkali saya tidak pada bagian perlu dan tidak memproduksinya, tapi saya ada pada bagian perlukah kita ketahui kembali, kita baca kembali. Saya sambung Gurindam tadi. Tadi pada bagian bidua dan muadilaya gak ada alamat pasisi anak karam buruk kabadan belungguanya. Tiba Allah mengatakan, tipak diari sari kini dek muatan Allah tapamue pasisi Allah duduk joti sanang. Dua kambo kayuh juo di dayung jaman taguh babi dua bayi buati Allah kanya tayu sungguh. Ini sebenarnya diksinya, kata-katanya sampai hari ini masih kita pakai. Tidak terlalu tua kok. Tidak terlalu oldies, tidak terlalu sulit untuk difahami. Hanya saja ada susunan-susunan sistem-sistem tertentu yang menjadi cara untuk menyusun sebuah gurindam. Saya pikir ini bukan tidak terlalu tua ya. Nyampang tak kirah jati kirai, barangkali kirah dan kirai, kirahnya mungkin jarang kita dengar. Kalau kirai masih, kita masih banyak dengar orang-orang kalau bilang dan kirai yang wiko masih ada. Tidak tua mana lah dong. Kok membuat sorong di lompatan. Gawa juga kok tasunan kirai mungkin jarang kita tengah, tapi gawa masih aco. Tampan terati kalau kurang masih. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Pak Iwan. Mohon maaf untuk semuanya. Terima kasih Pak Juaro. Untuk yang ketiga kita Assalamualaikum Pak Iwan. Silakan Pak Arif, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Antaromat nyak datua ceria pandai nanggadang bahasa Batuah serato bundu kanduang ibu bapak sekalian yang saya hormati. Aduh nyak tuangku mengkudun di siko. Mohon izinnya. Ya Pak Datuk lanjut. Kok apa agak hilang-hilang timbu apa masih sinyal di siko. Halo? Hilang. Silakan Pak Arif. Suaranya terdengar Pak. Silakan Pak. Nanti kalau terputus kita beritahu Pak. Silakan Pak. Jadi agak dalam makna kajian malam kini yaitu tentang kato. Kato itu tentu ada dasar. Bakato di ujung lidah. Jadi kita maknai dulu fungsi lidah mengecap tahu manis, pahit, asin, asam, angin, dingin. Jadi yang keluar di dalam ujung lidah itu bisa kato manis, kato pahit, kato asin, kato asam. Nah, itu dasar dari kato. Dalam bahasa Minang, untuk membentuk kato itu mudah dan murah. Tidak sesulit bahasa Arab. Bahasa Minang itu A, B, C, D saja sesuai ejaan yang diwariskan Belanda. Kalau dalam bahasa Arab kita mesti mempelajari makhrijal huruf, ilmu tajwid. Salah ucap, salah arti, salah kata. Ha, itu berbeda-beda. Dal, zal itu berlain. Dalam bahasa Minang murah saja. Dalam bahasa Inggris pun gampang. Kata bajajang naik bertangguh turun. Kata orang pasar itu data saja, malah salik kare. Tapi kalau kata orang dalam pendidikan umumnya paham di hereng jo gendeng, tahu diraso jo pareso, tahu dikilek jo bayang, tahu dia lamai kata sampai, tahu digelek kata habis, tahu didahan ke mayempok, tahu diduri ke mencucuk. Melangkah di ujung padang, basilek di pangkal kari. Kato selalu baumpamo, rundiang selalu berkiasan. Kato rajo, kato melimpahan. Kato pangulu, kato menyelasai. Kato malin, kato hakikat. Kato guru, kato pengajar. Kato manti, kato bahu buang. Kato dubalang, kato mandareh. Kato dagang, kato memacah. Kato perumpamaan, kato merandah. Kato orang banyak, kato bagalau. Kato nanampe, pertama kato pusako, kato mau pakai.
kata dahulu bata PI, kata kemudian baca dicari. Jadi dalam mana makna kata ko dalam kehidupan orang Minangkabau. Nah, nan kini tasuo kata ko lah data saja, lah samo saja. Pemimpin pun ala samo jo orang biasa. Karena dia awak pemimpin atau penghulu tu di tinggian sarantiang, di duluan selangkah. Kalau lah selangkah tu duluan berarti lah samo jo orang pemimpin tu. Jadi iko ndak tasuo kini apa tarati berkata-kata. Ya, kita kembalikan ke majelis nama samo ko. Baca mengembalikan cara awak berkata-kata dan terhati, saling menghormati, saling memuliakan. Segitu tanggapan ambo. Mungkin Pak Novel atau penanggap lain silakan memberi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Kita minta satu orang lagi yang mau menanggapi atau bertanya. Silakan Bapak-Bapak, Ibu. Silakan Pak Saharman. Maaf, suara Pak Sarman tidak keluar. Audionya Pak Sarman mungkin bisa dicek Pak, pakai mic. Pak Sarman, suaranya Pak. Oh, sí, mati. Ikut Pak Iwan. Karena suara Pak Sarman tidak keluar nih, Pak M. Silakan Pak M. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bapak-bapak, angku-angku, udah uni-uni yang menghormati. Aku coba mencari persoalan pemaknaan kata itu dari luar kata itu sendiri. Jadi ini terkait dengan sistem budi yang ada di Minangkabau. Kalau awak tidak memahami sistem budi yang ada di Minangkabau, memang agak susah awak bisa memahami hakikat dan perubahan dari penggunaan metafora-metafora yang ada di Minangkabau. Jadi apa itu sistem budi? Sistem budi itu yang terkait dengan sistem afektif atau sistem raso ya yang ada di dalam kebudayaan Minangkabau. Jadi bukan sistem kognitif yang rasional, tapi sesuatu yang punya kemampuan untuk mencari apa yang ada di belakang atau yang tersirik itu. Jadi soal raso, bagi orang Minangkabau raso penting mana? Dan sehingga dalam budi itu ada budi nan halus dan ada budi nan kasar. Nah, budi nan halus dan budi nan kasar itu akan bisa dipahami kalau kita pahami makna manusia tahan kieh, kabau tahan parok. Parok itu artinya lakak ya, pukul. Jadi manusia tahan kieh itu menunjukkan bahwa manusia yang namanya manusia adalah makhluk yang memiliki budi tinggi, yang memiliki raso, pareso, yang mempunyai sensitivitas untuk mengimbangi rasionalitasnya. Sementara kabau tidak seperti itu. Kabau dikata-katai pun tidak masalah nih. Di pacarik-caruan tidak masalah nih. Yang penting baginya makan. Yang penting baginya parik kanyang. Tidak ada sensitivitas terhadap kato itu tidak ada. Tapi manusia berbeda. Nah, semakin orang bebal, semakin orang tidak bisa memahami kato, metafora, itu semakin rendah derajatnya. Jadi pemahaman terhadap metafora itu menunjukkan sistem budi itu, menunjukkan budi orang.
budi nan tinggi pasti bisa memahami metafora itu serancak-rancaknya. Tahu jo kie, tahu jo bayang kato. Lun sampai lah tapi nyola bisa merasuan, alun takilek lah kalam. Ndak perlu bertarang-tarang awak menyambut sesuatu pada orang lain, seroman awak mengecekan sesuatu kepada kabau. Jadi metafora itulah yang membedakan antara kabau jo manusia. Nah, kalau tadi ada Ibu Widya Mbak bertanya soal baam kok kini produksi metafora itu terhenti. Itu nampaknya ada kaitannya dengan menurunnya derajat pemahaman orang terhadap budi nan halus itu. Nah, tadi disinggung deh Pak Datuk Arif Zulkifli kan beberapa kata yang beliau sabut ambo tinggal 2 kata saja. Kata dagang, kata memacah, kata orang banyak, kata begalau. Itu nan ada kini. Jadi kata orang dagang memang macam-macam balah saja. Kemudian kata orang banyak, kata begalau. Tapi kata begalau menjadi penting karena apa? Kata orang banyak menjadi penting karena apa? Karena kita memakai demokrasi. Demokrasi entah dari mana lah. Ya, kan? Tapi itu adalah kata orang banyak dan itu memang wujudnya akhirnya jadi kata begalau. Terlalu demokratis menyebabkan tingkat sensitivitas awak atau sistem budi awak itu turun derajatnya menjadi kemanusiaan kita menjadi hilang. Jadi kan banyak atau begalau tapi halo. Silakan Pak M. Jadi mangga kini produksi metafora tidak ada lagi. Mangga tidak ada lagi orang membuat metafora atau mangga orang tidak lagi memahami metafora itu terkait dengan sistem budi tadi. Budi kau semakin kasar. Ya, budi kau semakin kasar, bukan semakin halus, tapi budi kau semakin kasar, semakin dibungkus dek kata bagalau, di kata orang banyak nan bagalau atau orang dagang nan kata memacah. Jadi bisa awak pahami mengapa anak-anak milenial kini tidak paham lagi dengan metafora atau tidak suka lagi membuat metafora. Itu karena persoalan budi itu tadi. Jadi budi itu semakin kasar, ya, semakin kasar. Nah, itu bisa kita pahami dulu dengan dominasi budaya pasar yang melebar kama-kama. Budaya pasar itu kan punya ciri khas di dalam komunikasi. Diksi-diksi budaya pasar itu kalau istilah kininya itu cespleng gitu ya. Tidak pakai bunga-bunga kata, langsung saja. Yang penting orang mengerti. Soal orang tersinggung dek kata-kata awak itu persoalan lain. Ini contohnya patang beredar video ada orang menggalih di tepi laut cari wali kota Padang. Itu contoh bahasa sistem budi itu memang mengalami masalah. Ya kalau awak pakai kerangka sistem budi tadi, cari tadi itu pencarian wali kota itu dalam perspektif Minangkabau itu budinya kasar gitu ya, budinya kasar dan itu yang mendekati kabau itu jadinya. Nah itu yang harus dipahami oleh generasi kini. Kalau awak tindak hati-hati dengan kata-kata, awak menjadi kabau bukan menjadi orang. Itu aja, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak M. Baik, Ibu-Ibu, Bapak, masih ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pemantik diskusi kita tadi? Pan. Ya, silakan. Dan. Ya, tadi udah benar yang dikatakan Novel. Bahasa itu memang tergantung lingkungan. Tergantung tempatnya dia dibesarkan, tempat dia diberi kehidupan. Gitu. Nah, di Minangkabau itu semuanya tempat itu bermacam-macam. Nah, makna kata itu juga bermacam-macam. Tadi Bu Widya dibawanya teori dari Eropa, namanya hermeneutik. Di Minangkabau itu hermeneutik itu makna kata yang 4 itu, tersurat, tersirat, tersurat, terserak. Itu hermeneutik. Jangan dibawa hermeneutik Eropa gitu. Kemudian kata-kata yang punya makna itu akan kita ketahui apabila kita berada pada tempat itu. Gitu. Nggak bisa sama
Antara luhak 1, luhak 2, luhak 3 itu macam-macam bedanya. Karena tergantung situasinya, tergantung alamnya. Soal anak generasi sekarang tidak tahu lagi, saya yakin karena alamnya beda. Kalau soal produktivitas banyak itu metafor yang sekarang. Kendaraan 2 dikatakan Honda misalnya, itu udah metafor itu. Odol gigi dikatakan Pepsodent, itu udah metafor itu. Padahal dia bukan pakai Pepsodent, tapi dia sebut Pepsodent. Air mineral dikatakan Aqua misalnya, itu udah metafor itu. Itu yang produksinya sekarang anak-anak milenial gitu. Masih dipakai, tapi kenyataannya dia tidak memakai alam lagi karena dia bukan pada alam takamang jadi guru. Metafor-metafor kita menarik dari dulu itu karena masyarakat kita agraria. Dia hidup di alam. Dengan alam itu dia belajar. Bagaimana bunyi burung, bagaimana bunyi angin mendesir di pohon bambu misalnya. Itulah yang menyebabkan metafora-metafora yang kita katakan sekarang bermakna luas itu. Nah, cara mengambil makna itu, itulah hermeneutik kita. Ada tasirek, tasuru, taserak gitu. Nah, saya kira itu aja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hermawan. Baik Ibu-Ibu, Bapak dari orang penanya. Iwan, saya boleh menyambung sedikit dari Pak Dr. M sama Pak Dr. An barusan. Ya, silakan. Menarik yang disampaikan Daan barusan bahwa produksi itu ada zaman sekarang. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, tadi ambo lupa medan kamera ambo sehingga mikrofon saja nih, Dek. Jadi ambo sepakat jo Daan barusan, sabananya produksi metafor itu ada. Ambo contoh pantun. Jadi kika, kalau pada zaman antah berantah, zaman siswa, bilo siswanya mau tahu karena bunuh lagi ya, itu kita belum mengenal sabun. Ada pantun yang pakai sabun. Kita coba dengar, ya. Dan ikukulah lamo, bagi pencinta saluang klasik pasti pernah, mungkin pernah mendengar. Gitu. Duduk tagak bakal wakasah ati jo jantuang dirarai limpo. Nah, ayah karuah kain disasah. Upe kasabun balung gua ana. Ada kata sabun di situ. Nah salahku ayah karuah. Iya jelek karuah bahasa sah kain sinan. Abi kok sabun kena upe. Anak santang sabun kodoh ndak janiah kain. Nah ini dia bukti yang disampaikan Daan barusan. Produksi itu ada. Jadi sebenarnya kita ndak usah khawatir dengan apa tidak ada produksi. Tapi kalau kita ada pada tataran, ayolah karena zaman milenial anak-anak kurang paham, wabek lo versi mereka. Kalau itu dilakukan, ambo khawatir kalau untuk mengikuti selera pasar kita memproduksi sebuah barang, biasanya kualitas akan turun. Nah, sepanjang pemahaman ambo, barang itu diproduksi, sesuatu diproduksi dengan standar, pasar akan ambil atau tidak, jangan sampai itu membuat turun kualitas, seperti itu kira-kira. Jadi kalau untuk produksi, begitu Daan ngecek, ambo kaluan contohnya. Kira-kira demikian Pak Iwan, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Juaro. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, untuk selanjutnya dari beberapa penanya dan tanggapan dari para peserta. Pak Saharman, Pak Iwan. Halo. Oh ya, silakan Pak Saharman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang perbincangan kita malam ini sangat penting sekali untuk memahami bahasa-bahasa dalam Minangkabau. Gitu. Saya ini kan mengajar ya sejarah Minang, tapi termasuk juga bahasanya gitu Pak. Dan itu banyak di antara peserta kita yang tidak memahami bahasa-bahasa itu. Kenapa Pak? Karena mulai lagi umur orang Minang ini kadang-kadang malu berbahasa Minang itu sendiri. Itu banyak di komplek-komplek diajar bahasa Indonesia Pak dari kecil. Sehingga bahasa Minang dia tidak tahu lagi gitu kan. Apalagi nanti di SD, SMP tidak ada lagi berbahasa Minang, itu tidak ada diajarkan sama sekali. Itu nanti akan semakin tinggi, akan semakin hilang nanti orang pemahaman bahasa Minang ini. Apalagi bahasa Minang ini kan perlu juga dipahami dengan perasaan. Namanya orang mau makan, itu kan tidak langsung saja ambil nasinya seperti yang sekarang ini kan tidak seperti itu. Banyak kata-kata yang terlebih dahulu yang diungkapkan. Nah, contohnya saja Pak,
naiklah Datuk di haluan, kami ikut naik di Buritan. Itu kan orang tidak tahu apa itu, Pak. Kan? Apalagi ya kalau sejak kecil itu tidak kita beri pemahaman atau pengajaran kepada anak-anak kita. Ini yang banyak sekarang, Pak. Makanya tidak paham lagi dengan bahasa-bahasa Minang itu. Nah, ini suatu contoh saja, Pak. Bagaimana dia memahami nanti itu? Ya sejak kecil lagi sudah bahasa Indonesianya oleh orang tuanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Minang itu diganti dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, bagaimana dia memahami? Nah, ini tentu kita bersama. Kalau dapat ini Pak kita sarankan bersama dari ya kalau tidak SD itu kita apakan kembali bahasa Minang itu. Ya, tidak hanya yang tadi itu banyak mengatakan tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat banyak sekali seperti itu. Nah, seperti kata-kata tadi, kata paham, rasa hidup di dalam tubuh. Jadi kalau orang-orang dahulu itu Pak, dia berkata ini orang sudah paham. Kalau sekarang enggak, ya dijelaskan ke telinga itu enggak paham juga gitu kan. Nah, kemarin itu yang saya kritik Pak tentang bahasa Injil Minang itu. Masakan orang lain ya bisa menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Minang gitu kan. Apa dia paham dengan bahasa Minang itu? Nah, itu kemarin yang saya kritik. Jadi kalau dapat bagaimana kita menghidupkan kembali bahasa Minang itu sejak kecil. Kalau dulu kan di surau, Pak. Ya, anak-anak di surau, ya belajar bahasa Minang. Nah, sehingga nanti bahasa Indonesia itu bisa dipahami. Kalau saya dulu, Pak, tidak pernah belajar bahasa Indonesia sejak kecil orang tua saya. Tapi sekarang pandai bahasa Indonesia, gitu kan. Ya, walaupun bahasa Arab, walaupun sedikit-sedikit, betul Pak, pandai juga. Tapi kalau bahasa Minang tidak kita awali dari anak-anak kita sekarang, inilah nanti yang akan terjadi di Minangkabau ini. Tidak akan paham, Pak. Sebab bahasa Minang tadi itu, ya ada yang tersurat, ada yang tersirat di balik kata-kata tadi itu. Banyak sekali tadi dari Bapak-Bapak dan narasumber dan beranggap tadi, ya bahasa-bahasa yang harus dipahami. Bahkan Onggang Perlawanan, Pak, mengatakan dalam buku Buya Hamka itu Minangkabau itu Tambo itu hanya berapa tuh 90% hanya bisa diakui karena dia tidak orang Minang. Bagaimana dia menanggapi Tambo itu gitu kan? Jadi seharusnya orang Minang itu harus ya sejak kecil lah belajar anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu kan. Nah, saya setuju juga dengan Mak Kati itu kan sangat apa sekali bahasanya gitu kan untuk belajar bahasa Minang itu. Jadi itu barangkali Pak tanggapan ya bagaimana ini bahasa Minang ini khususnya di Minangkabau ekstrakurikuler namanya apa gitu kan. Kita pelajari kembali mulai dari SD itu. Nah, jadi nanti setelah dia nanti SMP dilanjutkan kan bisa saja itu. Ya, kenapa kita tidak bisa untuk belajar bahasa Minang ini dari SD itu? Nah, kenapa kita tidak memasukkan ya ke dalam ekstrakurikuler itu gitu? Nah, ini kan untuk pemahaman ya bahasa Minang khususnya kita orang Minangkabau itu. Nah, ini saran-saran saya sebagai untuk bagaimana ya bahasa Minang ini lebih-lebih itu bahasa metafora itu bisa kita pahami gitu Pak. Jadi kalau kita pergi sekarang menghadiri acara Baralek Pangulu, ya itu Pak kalau tidak pandai kita bahasa Minang, tidak bisa ada perasaan, tidak akan mengerti kita itu. Nah, sehingga orang lain yang mengatakan apa itu bahasa Minang itu kan orang tidak paham itu. Tapi kalau orang Minang yang memahami bahasa Minang itu enak sekali didengar gitu Pak. Jadi tidak langsung saja. Umpamanya kalau orang kita menyuruh orang keluar, pergi keluar, tidak begitu Pak. Jadi ada kata-kata lain yang harus diucapkan sehingga kata-kata itu enak didengar, ya kemudian perasaan yang menyambungnya gitu Pak. Nah itu ada bahasa-bahasa seperti itu. Bagaimana memahami itu? Kalau seandainya ya kita orang Minang, terutama nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak memahami daripada bahasa Minang itu. Barangkali saran kita pada malam ini, terutama Pak Novel ini barangkali nanti yang akan membahas tentang metafora ini bagaimana
kita mempelajari mulai dari anak-anak kita itu di Minangkabau itu, atau kalau dapat Pak, umpamanya kalau ada nanti di Kalimantan atau di Australia nanti, ya bahasa Minang itu kita sarankan untuk dipelajari oleh orang-orang Minang di sana gitu. Nah, sehingga nanti ya bahasa Minang itu bisa juga berkembang gitu. Ya, kenapa Mandarin yang barangkali keperluan bagi kita bisa belajar bahasa Mandarin. Ya, ada bahasa-bahasa lain itu. Nah, itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sarman. Baik Ibu Bapak, selanjutnya kita minta terlebih dahulu tanggapan Buya Zuardi Abdullah. Silakan Buya. Terima kasih Pak Irwan. Jadi dari segala tanggapan dari bapak-bapak atau ibu, angku-angku nenek mama, sebenarnya kasadonya memanglah sepaket tentang kondisi kekinian atau kekacauan atau kato nan basera atau kato bagalau kini. Sebenarnya persoalan itu seperti apa yang disampaikan Pak Saharman barusan. Yang jadi persoalan itu adalah masalah pendidikan. Penerapan atau pengembangan pendidikan tradisional Minangkabau kini tidak pernah, mungkin lah hanya tiga rantau gitu. Iya betul. Terputusnya mata rantai yang panjang sehingga sulit mencarinya. Yang jadi persoalan bana adalah masalah pola pikir. Dan ikon adalah sulit gini. Pola pikir orang Minang itu jarang yang diwarisi oleh generasi awak kita kini Pak. Jadi itu yang jadi persoalan. Sehingga memaknai kata itu sangat sulit. Sementara orang Minang menerapkan dari ketek, umpamanya salah satu contoh, orang tua mengecek anak, umpamanya jangan duduk-duduk di pintu padi ketabi. Kini itu hanya dipandang sebagai mitos. Padahal orang Minang itulah salah satu caranya mendidik generasi untuk memiliki pemikiran yang sangat luas. Makna hubungan padi katabi duduk di pintu. Secara kalau anak ketek disampaikan itu secara kearifan lokal di Minangkabau, otaknya akan berpikir, dan otak yang berpikir tadi itulah akan mengembangkan tarikh kemampuan otak. Jadi selama itulah yang kurang selama sehingga kata-kata tidak ada hubungannya dianggap itu selalu mitos. Tapi karena kekurangan atau sempitnya cara pandang kita kini dianggap itu kata-kata mitos. Bahal hubungannya padi katabi duduk di pintu itu merambik sampai pintu itu sampai orang lalu. Jadi duduk di situ merambik orang lalu. Jadi padi katabi umpamanya atau sedang anak gadis duduk di pintu bantunya buruk. Ibarat menunggu kalau istilahnya anak gadis diibaratkan anak gadis lawa-lawa. Tak rancak dipandang orang. Kadang-kadang kalau anak gadis lah tak rancak dipandang orang, aku padi katabi kalau orang seandainya ke melamar, nak sianu penduduk pemenang di pintu. Itu yang pertama. Yang kedua, talantuang di orang kanai, ide yang sedang keluar tadi itu hilangnya balik. Itu dan diibaratkan padi katabi. Dan sistem pendidikan serupa itu tidak pernah ada dan lah hilang mungkin berapa generasi. Jadi yang jadi persoalan kita balik kepada ungkapan filsafat. Kok karu hayi di muaro, tolong calik ke hulunya. Ada kok gajah menyubarang atau tapian narutue. Jadi kalau kita sibuk saya mencari ayi dan karu di muaro, maka persoalan-persoalan yang ada kini tidak akan pernah selesai. Tapi kita coba mencari ke hulunya. Yang diisyaratkan di hulunya. Yang pertama gajah menyubarang. Mungkin kepentingan politik lah, kepentingan kelompok lah segala macam, sehingga nilai-nilai kau akan bergeser. Kemudian ada gajah atau tabiang naruntuh. Itu diibaratkan sebuah ketentuan alam. Di situ sebenarnya perlu kita cari atau kita telusuri balik. Jadi yang jadi persoalan mana di Minangkabau kini dalam produksi kartun baru seperti apa yang disampaikan ditanggapi di Ibu tadi, sebenarnya bukan tidak ada produksi lain tapi jauh dari nilai-nilai yang sebenarnya. Minangkabau lah mewariskan segala macam kepada kita. Termasuk apa yang beliau sampaikan tadi, sekali kadang sekali tapian berubah. Iyo, itu tidak bisa dimungkiri dah.
Jadi nan adat itu adalah nilai atau makna yang terkandung di dalamnya. Untuk melihat atau mencari kondisi tapian itu sendiri, maka lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui. Ada patokan-patokan kepada ajaran-ajaran atau kato-kato adat yang sebelumnya. Sehingga perubahan tapian tadi tidak pernah ada acuannya. Jadi tetap walaupun tapian berubah, tapi nan tapian tateklah tapian. Itu yang diharapkan dari perwarisan kato. Jadi intinya kato di Minangkabau sebenarnya nan perlu ditelusuri serupa apa yang disampaikan Dek Pak Didi tadi. Seperti ada nan tasure. Mungkin dari awal sebelum itu adalah ada nan taserak kato. Jadi iko nan kasih kato yang banyak. Kalau dalam konsep ilmu pengetahuan dikatakan iko sebagai informasi. Kemudian kato nan tasure ibarat sebuah data dalam konsep pengetahuan. Kemudian yang tasireknya adalah definisi dari kato itu sendiri dan nan tasurenya adalah esensi dari kato. Jadi untuk memahami kato di Minangkabau maka diperlukan pemahaman atau wawasan yang sangat luas memahami seluruh konsep kearifan lokal itu sendiri. Iko yang jadi persoalan gini. Jadi kita lebih cenderung memahami sesuatu dari data. Sementara orang-orang tua kita memahami sesuatu itu secara lebih luas, secara utuh. Maka untuk memahami kato, leluhur kita mewariskan kerangkanya dengan kato simak bunyinya. Jadi antara kato yang tasure dan yang tasire itu tidak bisa dipisahkan. Antara kenyataan dan konteks di balik itu tidak bisa dipisahkan. Itulah salah satu kunci untuk memahami kato. Jadi kalau ingin benar-benar balik mengembalikan kato-kato adat dan kato batuah itu perlu menerapkan. Bahkan diharapkan ada pendidikan khusus untuk kebudayaan itu sendiri. Jadi ikonalah hilang berapa tahun terakhir. Jadi ambo pernah mendatangi berbagai tua-tua di negari. Apa persoalan perwarisan adat itu hilang. Jadi rata-rata beliau-beliau itu menjawab karena kita pernah dijajah dari Belanda, Jepang dan segala macam. Jadi itu salah satu sabeknya. Ini yang jadi persoalan mana hilangnya makna atau nilai-nilai kebudayaan. Dan kunci untuk memahami kato di Minangkabau diharapkan pelajarilah kato Minangkabau itu dengan kearifan budaya Minangkabau itu sendiri. Anan budayanya adalah konsep pola pikir. Jadi Salamoko model pantun filsafat yang mengatakan di balun saleba kuku, di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi kataladan. Salamoko kita hanya mengambil garis belakangnya saja. Alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi kataladan. Tapi di dalam pantun pepatah adat itu dijalehkan langsung. Ba'a caronyo menjadikan alam tak kambang jadi guru kau sendiri, maka di bait pertamanya menjalehkan balunnya saleba kuku. Artinya calik sekelilingnya, pahami secara utuh. Maka ambil sebuah kesimpulan, iko yang didapat dijadikan pedoman untuk menjadikan alam sebagai guru. Kemudian meneladani alam tak kambang kata ladan, kemudian kembang saleba alam. Ekonomi kasih diguluang saleba kuku di kambang saleba alam. Jadi saling menjalehkannya dan untuk memahaminya memang perlu pemahaman yang sangat luas dari segala sisi. Tapi sistem pendidikan yang kita konsumsi terakhir ini atau sistem pendidikan modern yang selalu kita konsumsi, kita lebih terfokus kepada spesialisasi. Tapi orang Minangkabau generalisasi untuk menghasilkan spesialisasi pengetahuan itu sendiri. Jadi itulah yang perlu ambo sangat berharap ke depannya ada atau sistem-sistem pendidikan yang diterapkan atau sistem pendidikan tradisional yang dicoba diterapkan dalam sekolah-sekolah modern yang ada kini. Mungkin demikian dulu Pak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya kita minta pada Pak Nopel. Silakan Pak Nopel. Terima kasih Pak Iwan. Oh, ini ada banyak tanggapan dan pertanyaan tadi. Tapi saya coba keluarkan lagi barang saya tadi. Barang itu metafor itu kan? Ini misalnya. Jadi kita harus memahami bahwa melihat kata-kata pusaka itu
bahwa dia adalah seperti pakaian. Nah, ini dengan metafora juga menjelaskan ini. Jadi metafora itu digunakan dalam rundiang atau penggunaan metafora atau penggunaan tata petiti peribahasa Mamang itu adalah karena kebutuhannya, begitu. Karena kebutuhannya dalam berunding oleh siapa? Oleh penghulu, oleh orang penutur runding. Dan ketika penghulu itu bicara dengan istrinya, tentu dia tidak memakai kata-kata rundiang. Artinya metafora ini digunakan pada konteks tertentu, tujuan tertentu. Nah, karena rundiang ini adalah perwakilan, terutama di Payakumbuh, di Kotonang Gadang, bahwa yang menjadi pembicara dalam rundiang itu bukanlah yang punya alai atau bukan mamak penghulu dari Kemenakan, tetapi penghulu kampung namanya. Jadi penghulu kampunglah menjadi juru bicara dalam rundiang. Dan ketika orang Minang itu, orang Minang berinteraksi secara biasa saja, dia mengurangi, menjaga malu, tidak mau langsung-langsung, dan dia menjaga perasaan orang, apalagi seorang penghulu yang mewakili sebuah kaum. Tentu dia akan berbicara dengan hati-hati, dengan tidak langsung-langsung atau dengan bahasa simbol supaya kesopanannya tinggi, supaya perasaannya terjaga. Dan satu hal lagi, metafora yang digunakan itu karena aturan-aturan adat ada di dalam metafora itu, sehingga dia menggunakan metafora itu. Jadi kata kuncinya metafora adat itu dipakai pada suasana adat atau ketika menjelaskan adat. Tetapi ada kehidupan sehari-hari, ada juga metaforanya, petata petitinya, misalnya seperti itu, atau pantunnya. Ya. Jadi apakah tidak ada yang baru? Ya tentu ada yang baru, tetapi untuk kehidupan yang baru pula, seperti dalam tuturan rundiang, air digali minta diminum, nasi dipinggan minta dimakan. Kalau belum ada pinggan, belum ada galih, mungkin air di sayak minta diminum, mungkin pakai sayak dulu minumnya, saya tidak tahu ya. Tapi tuturannya karena ada pembaharuan, maka metafora barunya muncul. Atau ada yang memplesetkan, ndak lakang dek pane, indak lapuak dek hujan, tapi lalu dek piti. Ya itu kan sebuah bentuk yang komentar terhadap metafora itu. Jadi artinya jika kondisi masyarakat itu berbeda, berubah, maka dia akan memproduksi konsep baru, dan oleh karena itu muncullah metafora baru. Mungkin dia mengganti, dulu metafora pohon dipakai, sekarang tidak. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa seperti yang dikatakan Juaro tadi, kalau seperti yang Juaro sebutkan tadi, itu yang pakai yang disebut ada gurindam, mungkin kita bisa berdiskusi lagi yang mana yang disebut gurindam. Tetapi kalau di Kotonan Godang, dia ada juga pembeda rundiang itu. Ada rundiang mudo, ada rundiang nenek mama. Rundiang mudo itu metafora yang dipakai banyak, panjang-panjang, dan kata yang dipakai itu seperti bintang, bulan, bunga, itu namanya rundiang mudo, dituturkan oleh mereka yang bukan penghulu. Tapi kalau penghulu, dia katonya kato sampai, kato, maksudnya dia tidak akan memakai kosakata atau metafora-metafora yang bukan pakaian dia. Itu nampak itu di data saya itu bahwa kalau yang bukan penghulu, metaforanya metafora awan, pelangi, atau seperti itulah ya, intan, nah itu. Tapi kalau penghulu lebih ke kata-kata yang kata-kata memutih ya, kata-kata yang metafora yang dipakai itu tertentu pula. Jadi kesimpulannya, beda kelas orang, beda metaforanya. Kalau orang sekarang beda metaforanya. Anak-anak milenial lain pula metafora yang dipakai. Metafora itu akan selalu diproduksi karena cara metafora itu adalah
konsepsi. Misalnya cara melihat bahasa dengan cara seperti yang dijelaskan Bu Widya itu namanya hermeneutik. Nah, hermeneutik itu metafora juga itu. Jadi metaforis dia hari ini gitu ya. Jadi seperti Pak M juga bilang, memang itu ada sistem ide yang dibangun dari masyarakat Minangkabau itu, sistem pemikiran rasa-rasanya itu yang kemudian mengkristal menjadi satu bentuk satuan linguistik yang disebut dengan kie atau metafora. Nah, jadi apakah itu terus diproduksi? Ya, terus diproduksi. Tetapi apakah itu sudah dipahami oleh anak-anak sekarang? Ya tentu. Karena dia tidak hidup dalam awan itu. Dia tidak lagi ada dipakai. Tapi apakah dia akan hilang? Tidak. Karena sifatnya metafora itu, dia representasi kultural. Kalau kultur itu masih ada, orang itu akan memakai metafora itu. Contohnya di Kotonan Gadang, orang selalu memakai rundiang ketika umumnya barale itu masih sering dilihat. Masyarakat adat di Payakumbuh rata-rata mengerti bahasa itu. Tetapi yang generasi barunya tidak. Tapi ketika generasi barunya masuk menjadi pemulu misalnya, dia akan menggunakan kata-kata itu. Jadi saya hanya memakai kata-kata menjadi pakaian saya. Tapi dalam sehari-hari saya mungkin bisa menggunakan kiasan yang mungkin kata-kata umum. Tetapi pemulu memiliki pakaiannya sendiri, orang pasar yang disebut, orang tepi laut yang disebut oleh Pak M tadi, yang bercarui itu, ya carutnya itu kan metafora juga kan. Nah itu adalah representasi dari pangananya, rasu-rasunya, dan kiro-kironya. Jadi representasi dari perasaan dia gitu. Jadi orang yang kasar kita sebut karena kita menilai pada sisi kita. Jadi pengulu pun melihat bahwa rundiang onak mudo itu terlalu mubazir. Nah, sama juga dengan orang Kotonan Gadang ketika pengulunya pergi berunding ke negeri lain, ke nagari lain, dia bilang, kasabana rundiang orang tuh. Karena diukur dari Kotonan Gadang. Nah, begitu. Dan ya terima kasih Pak Hermawan telah menambahkan keterangannya. Lalu bagaimana cara mempelajari ini? Dan saya ada sekolah adat di Kotonan Gadang. Di sekolah adat itu tempat orang belajar berunding dan termasuk belajar adat. Ada sekolah adat di Kotonan Gadang, di Kan Kotonan Gadang juga ada mendukung kegiatan ini. Dan terima kasih tambahan dari Pak Arif tadi, bunyi ya sistem bahasa Minang tentu berbeda dengan bahasa lain, bahasa Arab. Bagi orang Arab tentu lebih mudah dia membaca bahasa Arabnya. Tapi bagi orang Minang tentu lebih susah juga membaca Arab daripada bahasa Minang. Jadi itu saya kira karena alamnya berbeda, bahasanya berbeda. Jadi itu alami saja. Jadi saya kira itu Pak Iwan. Kalau ada yang saya luput untuk mengomentari mohon diingatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novel. Sebelum kita akhiri, ini Juaro Japri saya ini 1 menit ya. Boleh 1 menit Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum Buya Zuhairi. Ambo tertarik dengan apa yang Buya sampaikan dengan kata simak bunyinya. Lalu di dalam kalau di kampung Ambo, ketika ada bapak sambahan atau penitahan pada saat tertentu ada di Sabuyan alun takile lah takalam bulan lasap 30. Alun dilihat dari makan rasulah tibu dalam tubuh. Jadi ini adalah jawaban dari Siale terhadap si Pangka yang memajak makan, menawarkan makan. Lalu begini, yang menarik adalah kenapa alun dilihat dari makannya di Siale. Bakulah tibu si rasul dalam tubuh. Nah, pada bagian ini katonya alun dilihat dari makannya. Tapi yang penting kita simak adalah bunyi di siko apakah Siale mengatakan bahwa dengan sangat gembira alun nampak jamba don deh lah raso makana atau raso maksud dan tujuan tuan rumah yang lah dimakannya. Jadi rumahku mengecek makanlah le lai. Makan kok pertama ingin pamer sambanya karena orang kayo jambanya kok atau ingin mengecekan
sekali-sekali kami makan lawan rencak kan, atau imbau adat. Alek ke rumah hendak kari basoi, hendak kari letakkan nasi jamba, tidak mungkin. Nah, menurut salah satu nantuo tempat ambo batanyo, raso itu yang ditangkap oleh si Alek. Raso ago kini, si Pangka ajak makanku apa kini gua. Jadi dibagi si Alek, nan pantiang bukan jamba terletak, tapi putih hati si Pangka. Lalu nampak jamba tedang, tetapi dek putih hati si Pangka, aku lah senang di kami si Alek. Arahnya ke situ. Nah, pada bagian inilah kenapa penting sekali apa yang disampaikan Buya Zairi tadi. Katonya memang kita dengar, tapi nang lebih penting adalah kita simak bunyinya. Karena pemahaman menyimak kau adalah lebih mendalam daripada mendengar. Kira-kira seperti itu, Bang Iwan. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Buya Zairi. Salam kenal Buya, mudah-mudahan satu waktu bisa mau tahu jabatan juga Buya. Terima kasih Pak Joro. Untuk selanjutnya, Mr. Harry Evelyn masih bergabung dalam webinar kita. Mr. Harry? Saya mute. Ya, please silakan. Ada tanggapan terhadap diskusi kita malam ini, Mister? Silakan. Sebetulnya saya datang untuk belajar saja, tidak berani beri komentar. Tapi dengar, belajar banyak dari orang Minang. Salam pada teman-teman di situ. Yeah. Sekian, terima kasih. Itu saja. Setidaknya beliau sangat apresiasi dengan diskusi kita pada malam ini. Dengan tema, beliau juga sambil belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari paparan yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi, mungkin Pak Dr. Saiful Yazan ada yang akan disampaikan dalam closing testimoni ini. Silakan Pak Dr. Saiful Yazan. Ya, sebelum closing, terima kasih Pak Iwan, terima kasih semuanya. Ada yang menarik dari awal tadi, kerisauan tentang degradasi masyarakat Minangkabau atau bahkan habisnya keberlanjutan pembelajaran budaya Minangkabau. Saya tidak begitu cemas karena masih ada Buya Zairi Abdullah, ada Jaro Gunung Merapi yang masih menjaga mata air itu. Dan cukup banyak orang yang seperti beliau itu menjaga mata air Minangkabau di sumbernya. Kemudian khusus untuk Pak Novel ini, tadi tentang makna kata itu memang ada kekhususan atau konteks tertentu. Konteks itu bisa nagari, bisa sekelompok tertentu. Konteks penghulu beda dengan konteks orang muda. Bahkan konteks nagari saya pernah diskusi dengan Mak Kati begini. Sebuah pantun tua, saya mengatakan bunyinya kapal lalito dari hulu, panjangnya 30 dapo, 6 kodoh duduk dekat tiang. Kata Mak Kati, enggak ada kapal lalito. Ternyata kapal lalito itu memang hanya dipakai di sebagian tempat. Di sekitar Solo ada memakai itu, dan saya menemukan ada teks tahun 1800-an yang memakai kapal lalito. Kalau menurut Mak Kati, kapal palito. Untuk satu kata saja itu ada kekhususan konteks nagari tertentu. Sama aja yang disampaikan Wimo, lalah sampai ke Bangkai itu khusus nagari yang punya budaya berburu. Kalau nagari yang tidak punya budaya buru, tidak sampainya, tidak ada kosa kata lalah sampai ke Bangkai. Jadi sekadar tambahan saja, rasanya ada konteks-konteks khusus per pemaknaan kata itu. Pemaknaan kata untuk nagari tertentu bisa berbeda. Pemaknaan kata untuk kelompok tertentu, penghulu, dengan ulama saja kadang-kadang ada perbedaan. Itu tambahan. Dan terima kasih Pak Iwan, ini menarik sekali. Mungkin di lapau kita nanti sudah akan bisa diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, tambah sedikit Pak Iwan. Boleh Pak Didi, silakan. Bertanya kepada pakar-pakar
Ini judul kita kan makna kato di dalam rundiang. Biasanya kalau kita dalam runding-berunding ini kan memang mengeluarkan kata-kata, berbalas kata begitu. Tetapi berperan juga gestur tubuh. Nah, dalam soal runding ini manfaat gestur tubuh di dalam rundingan adat itu untuk melengkapi sempurnanya kato dalam runding. Nah, itu maknanya gimana tuh Pak Pak Novel sama Buya Zairi? Mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Terkait dengan pertanyaan Pak Dedi yang terakhir, kita minta kepada masing-masing narasumber untuk menjawab dan sekaligus closing testimoni dalam diskusi kita malam ini. Kita minta 1 menit dari Buya Juari, kemudian juga Pak Novel. Silakan Buya Juari. Terima kasih Pak Iwan. Jadi yang mau menanggapi yang pertama tadi dari sana kita Juaro tentang raso atau baso. Jadi intinya alun takilek lata kalam bulan lasangka 30 alun dilihat lata makan raso latibo dalam tubuh. Jadi pemakaian kato itu tergantung dalam situasi di mana itu dipakaikan. Tapi secara umum itu dipakaikan tentang kearifan menangkap segala sesuatu. Tapi kalau dalam alek itu dipakaikan dalam berapa pertama cara pun pertama bahwasi itu jawaban dari baso kepada si pangka raso lakanyang tarago makan lah saja tarago minum. Jadi pemakanan pertama adalah tentang baso basi. Yang kedua raso tadi sendiri alun dilihat atau makan itu sendiri adalah kearifan dek karena luasnya wawasan orang-orang Minang sehingga mampu merasakan sebelum yang dihidangkan. Tapi raso randang umpamanya di dalam alek, dalam konteks alek, randang itu sendiri akan dari bantunya akan menentukan rasonya dan itu hanya dipahami orang-orang yang mengalami tentang randang. Jadi awak berharap bagaimana konsep dan wawasan-wawasan serupa itu dikembangkan balik. Jadi alun takilek lata kalam artinya dek karena lah memahami konsepnya mencari bantu serul alat raso ba lama atau indak kurang garam atau indak dek ambo di samping apa ambo dek tukang masak pulau. Jadi dari masakan itu sendiri asoknya sendiri lah menentukan ko sambako kurang garam atau kelebihan garam. Koko sambako kurang itu segala macam. Kalau boleh diperhatikan, insya Allah segala sesuatu gua akan dipahami. Belum takile ikan dalam ayi lah tantu jantan batinonya. Itu menanggapi tanggapan dari Juaro tadi, intinya 5 ekor dipakaikan. Yang kedua, tolong diulangi Pak yang terakhir tadi Pak Iwan. Dedi. Iya. Silakan Pak Dedi. Soal soal gestur tubuh dalam kita berunding di dalam balai adat itu atau dalam suatu acara adat lah, kan biasanya selain dari ucapan-ucapan kita didengar orang kan juga perhatikan gestur tubuh, gerak tubuh kita. Nah, gerak tubuh itu bagaimana ada enggak fungsinya di dalam menyempurnakan dari makna kata yang terucap di dalam rundingan-rundingan itu. Demikian Buya. Ya, terima kasih nih Pak. Jadi intinya segala sesuatu di Minangkabau termasuk kato itu sendiri. Kato itu terdiri dalam berbagai konsep atau di dalam berbagai model. Jadi kato di Minangkabau bisa bantunya dalam tulisan atau ucapan atau bunyi. Bahkan kato di Minangkabau bisa bantu dalam diam. Artinya itulah kato isyarat. Jadi kalau seandainya orang tua berangkana dicalik sana itu tanpa menyampaikan sesuatu, anak nalah arif akan paham raso orang tuanya berang gitu. Jadi gerak tubuh itu adalah bagian dari kato itu sendiri. Jadi namun untuk memahaminya kita harus memahami konteks dalam pembahasan itu sendiri. Termasuk pembahasan kini memaknai kato di dalam rundiang. Jadi rundiang yang serupa apa, kato yang serupa apa, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi mungkin itu sekilas dari penyampaian ambo, terlebih tak kurang, ambo minta maaf. Ambo bukan jadi pandai, alimu di Allah tersimpannya, kok gawa tolong dibilai, tanda orang tua seandiko. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta Pak Novel. Oke, terima kasih Pak Iwan. Saya jawab dulu yang pertanyaan menarik dari Om Deddy ini. Apakah ada gestur? Ketika saya memperhatikan Rundiang, gestur tidak bermain di sini. Tidak ada permainan pemaknaan itu ditambah dengan gerak tangan, dengan bahasa tubuh. Dan kadang dia tidak, penghulu itu tidak perlu melihat dengan siapa lawan bicara. Jadi kata itu saja yang menjadi representasi pemaknaan yang dipakai, medium pemaknaan. Dan Rundiang ini dia sifatnya formulaik Pak Om Deddy. Dia punya struktur yang berulang. Lalu dia kalau penghulu itu sering memakai kata-kata yang berulang, pembukaannya begitu, jawabannya begitu. Mungkin bagi yang baru-baru sifatnya menghafal. Jadi gestur itu tidak nampak, gerakan tangan atau gerakan tubuh itu tidak begitu memberi arti. Yang ada itu hanya ketika dipanggil, Datuk Paduka Nangkuniang, Ambo, tapi tidak ada gestur yang berarti dalam pemaknaan itu. Karena dia sangat formal. Karena kategori formal secara tradisional ini pada prosesi adat yang memakai rundiang ini. Berikutnya saya mau mengatakan bahwa rundiang atau praktik rundiang dapat menjadi acuan bagi kita untuk bagaimana sesungguhnya kehalusan berbahasa, bagaimana cara praktek demokrasi yang baik. Karena setiap apa kata orang, lawan bicara akan dipastikan dulu, tabayun bahasa orang orang agamanya. Jadi ditanya dulu, ayo baik itu benar kata tu, baik itu tak, sungguh pun baik itu kata Datuk. Jadi artinya ada praktek demokrasi yang bagus di situ. Yang inti daripada komunikasi itu pesan, bukan carui seperti yang di tepi pantai itu. Jadi itu bukan saja representasi perasaan, tetapi rundiang juga representasi intelektual, begitu Pak Iwan. Jadi apakah ini perlu dipelajari generasi muda? Penelitian saya mencoba menyelamatkan ini dahulu. Apakah itu akan dipelajari generasi muda? Minang punya pepatahnya juga. Ada yang dipakai baru, kain dipakai usang. Artinya ya tergantung perkembangan ke Minangkabau itu sendiri. Tetapi untuk memahami Minang bisa dipahami dengan bagaimana rundiang dilakukan. Dan adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabuloh itu bisa dilihat dari jalannya rundiang dan apa yang dibicarakan dalam rundiang. Saya rasa sekian saja Pak Iwan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan sangat spesial pada Pak Hari yang mau memperlihatkan saya, dan besok mungkin ada komentar Pak Hari, saya terima dengan senang hati. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel dan juga kemudian juga para penanya kita dari diskusi dan bahan-bahan informasi pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber kita dan maupun penanya yang hadir pada malam ini. Dan secara spesial thank you pada Mr. Hari Eveling yang sudah bergabung bersama kita pada malam ini dari Australia. Ibu-ibu, bapak-bapak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, takalamu biukulihim, berbicaralah sesuai dengan akal pikiran orang. Kato dalam Minang itu ada kata 4 dan ada kato-kato yang memang disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Itu sangat terinspirasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh ajaran Islam. Bahasa kato adalah peradaban. Kita menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita di Minangkabau tidak lain adalah mencoba membangun sebuah peradaban baru melalui kata-kata. Oleh karena itu sebenarnya kata itu tidak pernah usang, tidak pernah kuno, tidak pernah ketinggalan zaman. Dia berisi sesuatu yang sifatnya mengalir terus-menerus mengikuti zaman perubahan dan masa-masa di mana kemudian anak-anak Minangkabau mengerti dengan apa yang mereka pahami tentang Minangkabau itu sendiri. Terima kasih Pak Novel yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran beliau pada malam ini. Kemudian terima kasih Buya Zuharillah
Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bersama-sama dengan kita berdiskusi pada malam ini, mudah-mudahan Kato dan juga dalam Al-Quran itu kita sandingkan dengan Iqra sebagai langkah awal momentum bagi kita kembali melihat khazanah peradaban Minangkabau sebagai sebuah aset kekayaan yang perlu terus-menerus kita bangunkan untuk menjawab tantangan peradaban masa depan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para narasumber kita, terima kasih pada malam ini acara bakaba.co, kemudian juga Portal Bahasa Institut, kemudian Kantor Hukum Sahati dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah mempersiapkan acara ini untuk kita bersama. Demikian saja, mohon maaf dari saya secara pribadi jika ada sesuatu yang tidak pada tempat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kabah.